Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bersama saya, Mem Multaza. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang rumus-rumus trigonometri. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagian pertama, yaitu rumus jumlah dan selisih sudut. Pada hari ini kita akan membahas bagian kedua, yaitu tentang rumus-rumus sudut ganda. Untuk setiap sudut alfa berlaku rumus-rumus berikut. Yang pertama, sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Yang kedua, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Kemudian rumus yang lain, 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Dan yang ketiga, 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Jadi untuk cos 2 alfa dia punya 3 bentuk yang berbeda ya. Kemudian untuk yang ketiga, tan 2 alfa itu sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Jadi dia ada 3 bentuk, tapi untuk cos 2 alfa dia juga terbagi menjadi 3 bentuk. Selanjutnya kita masuk ke pembuktian rumus. Pembuktian rumus-rumus sudut ganda. Nah, yang pertama adalah sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Nah, sin 2 alfa ini kita jabarkan menjadi sin alfa ditambah alfa, ya kan? Alfa tambah alfa sama dengan 2 alfa. Maka sin alfa ditambah alfa ini berdasarkan rumus jumlah sudut untuk sin itu berlaku sin alfa kali cos alfa ditambah cos alfa kali sin alfa. Sin alfa cos alfa tambah cos alfa sin alfa ini sebenarnya pada dasarnya sama ya, dua yang sama. Maka kedua benda yang sama atau kedua hal yang sama dijumlahkan maka menjadi 2 sin alfa cos alfa. Ini karena koefisien depannya ini tidak dituliskan di sini, sebenarnya ada 1, di sini juga ada 1. 1 tambah 1 itu 2, maka menjadi 2 sin alfa cos alfa. Maka sudah terbukti untuk yang pertama. Selanjutnya pembuktian untuk sifat yang kedua. Ini sama ya, cos 2 alfa kita jabarkan menjadi cos alfa ditambah alfa. Nah, berarti cos alfa ditambah alfa ini berlaku juga rumus yang sama, tapi pada cos, sehingga diperoleh cos alfa kali cos alfa dikurang sin alfa kali sin alfa. Nah, ini karena sama, langsung kita kalikan saja ya, cos kali cos, cos kuadrat alfa. Sin kali sin kuadrat alfa, sehingga diperoleh cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Jadi berlakulah atau terbuktilah untuk cos yang pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke cos yang kedua. Nah, untuk cos yang kedua ini kita menggunakan rumus cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Ini dari mana? Jadi kalian ingat kembali identitas dari cos dan sin, yaitu ada sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Maka jika sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa, begitupun sebaliknya. Cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa, sehingga berlakulah cos yang ini sama yang ini. Berlaku ya. Maka kita peroleh, kita masukkan rumus yang ini, cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa kita ganti dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Jadi di sini berubah menjadi 1 dikurang cos kuadrat alfa. Nah, kemudian kita keluarkan tanda kurungnya, maka cos kuadrat alfa dikurang 1 ditambah cos kuadrat alfa. Nah, ini cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Maka diperoleh lagi yang ini ya. Oke, selanjutnya. Oke, kita masuk ke yang ketiga, yang ini ya. 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Oke, sama kita masukkan rumus yang ini, cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa sama dengan. Nah, jika yang tadi yang kita ganti adalah sin kuadrat alfa, sekarang yang kita ganti adalah cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa kita ganti dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Maka diperoleh 1 dikurang sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Sama dengan, nah ini 1 dikurang sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa sama dengan negatif 2 sin kuadrat alfa kan. Maka 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Diperolehlah
untuk bentuk cos yang ketiga ya. Oke, next untuk bentuk tan. Oke, tan 2 alfa sama kita jabarkan menjadi tan alfa ditambah alfa. Nah, untuk ini sama berlaku juga sifat jumlah sudut pada tan. Maka masukkan rumusnya tan alfa ditambah tan alfa per 1 dikurang tan alfa dikali tan alfa. Jadi tan alfa tambah tan alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Sehingga diperolehlah rumus untuk tan yang ketiga ini ya. Oke, itulah pembuktiannya. Next, kita masuk ke contoh-contoh soal. Jadi soalnya di sini ada tiga. Yang pertama itu diketahui sin A sama dengan 4/5. Untuk A merupakan sudut tumpul. Yang disuruh tentukan adalah sin 2A, cos 2A, dan tan 2A. Untuk nomor 2 disuruh membuktikan identitas 1 dikurang cos 2 alfa per sin 2 alfa sama dengan tan alfa. Jadi ini nanti kita gunakan rumus yang sudut ganda ya. Kemudian yang ketiga, sederhanakan bentuk-bentuk berikut. 4 cos B dikali sin B, kemudian 2 sin 2 alfa dikali cos 2 alfa. Jadi ini sama, kita semua pakai rumus sudut ganda. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian soal-soal untuk nomor 1 dulu ya. Oke, nomor 1 diketahui sin A sama dengan 4/5. Untuk A merupakan sudut tumpul. Disuruh tentukan yang pertama adalah sin 2A. Oke, nah ini rumus yang akan kita gunakan dan sebuah segitiga. Nah, segitiga ini yang akan membantu kita untuk menyelesaikan ya. Oke, baik, kita mulai. Nah, di sini diketahui bahwa sin A itu sama dengan 4/5 dan A merupakan sudut tumpul. Kalau dia merupakan sudut tumpul, maka dia pasti terletak di kuadran 2 ya. Di kuadran K2. Kita kasih simbol K2 saja ya, kuadran 2. Nah, berarti kalau misalkan sin A sama dengan 4/5, nah letak A itu kita misalkan dia ada di sini ya. Boleh di sini, boleh di sini. Boleh ya, terserah. Nah, sin itu adalah sama dengan depan per miring. Nah, berarti depannya adalah 4, miringnya adalah 5. Berarti depannya adalah 4, miring ini ya, berarti miring di sini 5. Nah, berdasarkan triple Pitagoras, berarti kalau di sini 4, di sini 5, maka di sini pasti 3. Nah, kalau yang bingung ingat lagi triple Pitagoras 3, 4, 5 ya. Kemudian kalau sin A 4/5, nah kita lihat dia berada di kuadran 2. Sin itu di kuadran 2 bernilai apa? Oh, ternyata positif, maka dia tetap 4/5. Selanjutnya adalah cos A sama dengan cos itu adalah samping per miring. Nah, berarti kalau dia cos itu samping per miring, berarti sampingnya apa? 3 dan miringnya adalah 5. Berarti 3/5 sama dengan. Nah, coba perhatikan. Cos untuk kuadran 2 adalah bernilai negatif. Maka di sini itu bisa menjadi negatif 3/5. Jadi diperhatikan juga kuadrannya ya. Kemudian untuk tan A itu sama dengan tan desa, depan per samping. Berarti depannya ini, sampingnya ini ya, berarti 4/3. Nah, tan untuk nilai di kuadran 2, ternyata tan bernilai negatif. Berarti di sini bisa jadi negatif 4/3. Oke, next kita lanjutkan penyelesaiannya. Berarti sin 2A itu sama dengan, berdasarkan yang ini ya, sin 2A itu adalah 2 sin A dikali cos A. Oke, sama dengan 2 kali nilai sin A tadi berapa? 4/5. 2 dikali 4/5 dikali cos A. Oh, cos negatif 3/5. Berarti dikali negatif 3/5. Nah, ini 2 kali 4 itu 8. 8 kali 3 24, negatif. Berarti sama dengan negatif 24 per 5 kali 5 25. Nah, berarti diperoleh sin 2A adalah negatif 24/25. Next, kita masuk ke nomor bagian B, tetap masih di nomor 1 ya, cuman sudah masuk ke bagian B-nya. Disuruh mencari cos 2A. Oke, berarti cos 2A
itu sama dengan, kita lihat rumusnya. Baik, kita pakai yang sederhana ya. Berarti kita pakai cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Berarti cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini sinnya sudah ada ya. Kemudian cosnya juga sudah ada, tinggal kita pakai. Nilai cos adalah negatif 3/5 yang ini ya. Nah, berarti sama dengan dalam kurung negatif 3/5 berpangkat 2 dikurang sin kuadrat A. Sin tadi 4/5, maka 4/5 pangkat 2 sama dengan 9/25 dikurang 16/25 sama dengan, diperoleh adalah sama penyebutnya, jadi tinggal 9 dikurang 16 adalah 7, berarti negatif 7/25. Oke, maka diperoleh ini nilai cos 2A nya. Kita masuk tan 2A sama dengan, nah tan 2A sama dengan, kita perhatikan tan itu bisa menggunakan rumus yang ini ya. Nah, tapi mungkin terlalu ribet, kita langsung gunakan saja sifat tan yang lain, yaitu tan itu sama dengan sin per cos. Berarti tan 2A sama dengan sin 2A per cos 2A. Tadi sin 2A yang kita peroleh itu adalah sama dengan negatif 24/25. Kemudian cos 2A nya itu sama dengan negatif 7/25. Oke, nah sekarang kita masukkan sama dengan sin 2A, berarti negatif 24/25 per cos 2A negatif 7/25. Nah, ini sama dengan negatifnya bisa dicoret, 25 nya juga bisa dicoret, maka yang tersisa adalah 24/7. Maka diperolehlah nilai tan 2A adalah 24/7. Next, kita maju ke nomor 2. Buktikan identitas 1 dikurang cos 2 alfa per sin 2 alfa itu sama dengan tan alfa. Oke, nah sekarang kita kerjakan. Misalkan Mem mau membuktikan ruas kiri terlebih dahulu, jadi kita tuliskan dulu ya. 1 dikurang cos 2 alfa per sin 2 alfa sama dengan tan alfa. Nah, berarti kita masukkan nilai. Oke, ini identitasnya ya. Berarti kita masukkan nilai cos 2 alfa. Cos 2 alfa itu sama dengan, misal 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa, ini yang kita masukkan ya. Berarti jadinya 1 dikurang dalam kurung 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa per sin 2 alfa. Oke, sama dengan yang ini yang kita mau capai ya. Nah, berarti 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa per, nah lihat di bawah ini adalah sin 2 alfa, lihat lagi sifat sin 2 alfa. Nah, itu sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa, dari sini ya, dari sifat ini. Oke, nah sama dengan ini, berarti 1 dikurang 1 kan habis, berarti tinggal nah ini berarti negatif dikali negatif, di sini jadi positif ya kan. Kemudian 1 dikurang 1 itu sama dengan 0, berarti di sini tinggal 2 sin kuadrat alfa per 2 sin alfa dikali cos alfa. Nah, di sini kan sin kuadrat alfa, berarti bisa saling coret dengan sin alfa kan, maka dicoret, ini juga dicoret, 2 dengan 2, maka yang tersisa adalah sin alfa per cos alfa.
sin alfa per cos alfa sama dengan tan alfa, maka terbukti ya, sama. Terbukti. Oke. Next, nomor 3. Sederhanakan bentuk-bentuk berikut. Oke, kita lihat rumus-rumusnya ya. Nah, jadi ada bentuk yang pertama adalah 4 cos B dikali sin B. Nah, kalau kita perhatikan bentuk ini hampir sama dengan bentuk yang ini, ya kan? Nah, berarti 4 cos B dikali sin B ini bisa membuat menjadi 2 kali 2, 4 kan sama dengan 2 kali 2 ya, cos B kali sin B, ya kan? Sama dengan, nah lihat ini, 2 cos B sin B itu ternyata sama dengan sin 2 alfa, sama kan? Maka di sini bisa menjadi 2 kali sin 2 beta sesuai dengan simbolnya ya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa 4 cos B dikali sin B itu sama dengan 2 sin 2B. Sorry, ini B ya. Jadi dia disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Ini kan lebih sederhana kan? Next, bagian B-nya. 2 sin 2 alfa dikali cos 2 alfa. Lihat sifatnya. Oke. Nah, kalau yang ini 2 sin 2 alfa dikali cos 2 alfa sama dengan, nah kita perhatikan ya, ada sifat sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Supaya lebih mengerti, Mem tuliskan ulang ya. Sin 2 alfa sama dengan 2 kali sin alfa kali cos alfa, ya kan? Nah, ini berarti 2 alfa itu dibagi menjadi alfa dan alfa, ya kan? Nah, berarti kalau di sini Mem punya 2 sin 2 alfa dikali cos 2 alfa, ya. Berarti kalau di sini alfa dengan alfa di sini jadi 2 alfa, maka kalau di sini 2 alfa dan 2 alfa, berarti di sini jadi berapa? 4 alfa kan? Maka di sini kita peroleh sin 4 alfa. Maka kita peroleh 2 sin 2 alfa itu dikali cos 2 alfa itu sama dengan sin 4 alfa. Nah, ini penjabaran dari rumus yang di atas ini ya, yang nomor 1. Oke, semoga dapat dipahami ya. Oke, sekian untuk part 2-nya. Mem akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, segera ditanyakan ya. Bye bye, see you on the next video.